sesi Q&A. Bagi peserta yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau memberikan tanda raise hand pada aplikasi Zoom apabila ingin bertanya secara langsung. Yang ketiga, kepada peserta untuk senantiasa menjaga ketertiban dan ketenangan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan kontak ini. Yang keempat, kepada peserta untuk jangan lupa mengisi daftar hadir pada link yang disiapkan panitia sebagai dasar penerbitan e-sertifikat nantinya. Iya Bu, untuk kepada selamat datang Ibu Suatin sebagai narasumber kita hari ini. Sebagaimana yang kita ketahui, ada perubahan besar pada jabatan fungsional saat ini dengan lahirnya Permenpan 1 2023, di mana angka kredit yang menjadi dasar penilaian angka kredit adalah konversi dari predikat kinerja pada sasaran kinerja pegawai. Nah, seperti apa ke depannya angka kredit JF jabatan fungsional, khususnya jabatan fungsional analis kebijakan, dan bagaimana hasil kerja yang sudah diproduksi oleh pemangku jabatan analis kebijakan, Bu, sebelum Permenpan ini keluar. Banyak pertanyaan juga, seperti apa kita menjaga kualitas hasil kerja jabatan analis fungsional, jabatan fungsional Permenpan terkait perayaan kegiatan pada Permenpan 1 2023. Sebelum Ibu narasumber Ibu Suatin memberikan pemaparan materinya, kami ingin membacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap Dr. Suatin MA, tempat tanggal lahir Jakarta 7 April 1975, pangkat golongan beliau sekarang di pembina tingkat 1-4B. Jabatan beliau saat ini adalah Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan pada Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara. Sebelum ke narasumber, sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu peserta untuk mematikan mic-nya agar kelancaran kegiatan kita hari ini. Kepada Ibu narasumber, Ibu Dr. Suatin, waktu dan layar kami persilakan, Bu. Terima kasih Pak Rahmat selaku moderator atas perkenalannya tadi dan juga persilakan tadi. Yang saya hormati Bapak Ibu yang ada di sini, cara kayak Sari itu terutama Pak di sini tapi tidak Pak Mayuni, Pak Agus Warham yang sering kontak dengan saya, Bapak Ibu ya. Jadi ini atas perintah Pak Mayuni dan Pak Agus ini. Saya hadir di sini dan saya berbahagia bisa bersilaturahmi dengan analis kebijakan di forum kontak ini ya. Hampir mirip dengan forum kami ya, forum kami forum kompak, yang ini kontak. Sepertinya saudara kembar ini Bapak Ibu. Baik, kalau begitu ternyata kegundahan Bapak Ibu ini lumayan kencang ya, karena satu kementerian ini mungkin punya kegundahan yang sama dengan rekan-rekan kami di tempat lain. Jadi karena memang ini sudah menjadi concern bersama, jadi kami sudah menyiapkan juga bahan paparan. Mudah-mudahan tadi pertanyaan Pak Rahmat bisa terjawab ya dengan paparan saya. Tetapi kalaupun masih belum, nanti bisa kita tambah dengan diskusi. Izin Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati untuk memulai pemaparan. Di sini saya coba untuk memberikan judul penilaian angka kredit dengan model terintegrasi
pasca Permenpan 1 2023 dan strategi pencapaian angka kredit. Karena tadi sempat ditanyakan ya, seperti apa sih hasil kerja yang sudah kita kumpulkan ya. Jadi ke depan kita akan sedikit membahas mengenai penilaian kinerja JF berdasarkan Permenpan 1 2023, kemudian output JFAK yang saat ini berlaku, ketentuan tentang angka kredit dan strategi pencapaian angka kredit. Ibu ya. Untuk penilaian kinerja JF berdasarkan Permenpan 1, sebetulnya Bapak Ibu sudah mendengar semua saya rasa, yang akan berlaku paling lambat 31 Desember 2023. Ini paling lambat ya Bapak Ibu ya. Kalau paling cepatnya itu bulan Juli 2023. Jadi sebetulnya meskipun disosialisasikannya dari bulan Juli, tapi berlakunya itu mulai bulan Juli nanti. Nah, mungkin sedikit saya Bapak Ibu ya, karena penilaian kerja JF ini oleh Permenpan 1 2023 menjadi SKP ya Bapak Ibu ya, penilaian kinerjanya. Itu karena untuk mensimplifikasi berbagai penilaian kredit JF yang banyak kan ya Bapak Ibu ya. Dan sebenarnya ini banyak positifnya, meskipun negatifnya juga ada. Positifnya Bapak Ibu bisa fokus dengan kerja tiap tahun, tidak diganggu dengan pengajuan gitu. Dan juga tim penilai ini jadi berkurang nilainya, kerjaannya. Nilai mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan bila di dalam satu kementerian itu ada 20 jenis JF, berarti ada 20 tim penilai yang harus ada di dalam satu kementerian. Nah, kalau mungkin level kementerian itu besar ya Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya di kabupaten kota yang JF-nya itu lebih banyak lagi ya, ada ratusan katanya. Karena setiap sektor mereka punya ya, sektor pertanian mereka punya, agama mereka punya, dan seterusnya. Itu lebih mengerikan lagi ya, apakah mereka harus membuat tim penilai, satu tim penilai kinerja angka kredit untuk satu JF. Nah, maka Permenpan 1 ini menjadi solusi untuk beberapa permasalahan yang krusial tersebut. Nah, tadi ditanyakan seperti apa sih penilaian angka kredit berdasarkan Permenpan 1. Jadi Permenpan 1 ini tepatnya pasal 36 pasal 36 ya, mengamanatkan bahwa untuk penilaian kinerja JFAK itu dilakukan dengan penilaian dari SKP. Nah, kalau kita melihat itu ada yang bertanya pada saya, kalau penilaian SKP itu kan cuma sangat baik, cukup, kurang, atau bahkan sangat kurang ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana itu kreditnya begitu ya. Jadi ternyata Bapak Ibu memang SKP ini, penilaian SKP ini sebagai perantara ya, sebagai perantara penilaian angka kredit. Kalau dulu perantaranya penilaian angka kredit diperoleh dengan dupak ya, Bapak Ibu mengajukan dupak, kemudian dari dupak dinilai dan dijadikan angka kredit. Nah, kalau dengan Permenpan 1, Bapak Ibu tidak lagi perlu mengajukan dupak, dari SKP nanti dikonversi menjadi angka kredit. Jadi yang menyatakan bahwa angka kredit itu tidak ada, itu tidak benar juga ya sebenarnya. Yang tidak ada itu pengajuan dupaknya yang tidak ada. Jadi karena sudah dengan SKP, Bapak Ibu tidak perlu mengajukan dupak lagi. Ya, ngumpulin folder A, folder B itu tidak lagi. Nah, tapi walaupun begitu, mungkin SKP ini tidak sendirian ya Bapak Ibu ya, karena apa nanti kita baca bersama-sama. Di pasal 37, predikat sebagaimana dimaksud pada pasal 36 tadi, nanti dikonversi ke dalam angka kredit tahunan. Ya, dan kita akan lihat seperti apa sih konversinya. Kalau kita ketahui bahwa di predikat SKP itu adanya sangat baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Ini bisa kita kategorikan untuk sangat baik dari Permenpan 1 ini ya.
itu mendapatkan 150% dari koefisien angka kredit tahunan sesuai dengan jenjang CF-nya. Kalau baik 100%, kalau cukup 75%, kalau kurang 50%, dan sangat kurang 25%. Jadi ini Bapak Ibu bahan paparan saya copy paste ya dari Permen 1 agar tidak mengurangi dan tidak melebihkan gitu ya yang disampaikan di dalam Permen 1. Jadi jelas saya kira. Nah, hanya saja koefisien angka kredit tahunan itu apa? Begitu ya, nanti di belakang kita baca bersama-sama. Nah, selanjutnya di pasal selanjutnya, dalam hal pejabat fungsional memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, kita tambah angka kredit sebesar 25% dari angka kumulatif kenaikan pangkat. Jadi ditambah lagi 25% angka kredit untuk kenaikan pangkat. Hanya saja penambahan tersebut ya dapat diberikan apabila yang mengajukan tadi, yang dinilai tadi, memiliki penilaian minimum 2 kali ya, minimum 2 kali SKP paling rendah baik, gitu ya. Ya, di tahun tersebut penilaiannya harus baik, paling rendah. Jadi kalau misalnya cukup atau kurang, mungkin tidak 25% Bapak Ibu. Tapi berapa banyaknya, nah ini kita tunggu peraturan dari BKN. Dalam hal predikat kinerja diperoleh melalui evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara periodik maupun tahunan, konversi predikat ke dalam angka kredit dihitung secara proporsional berdasarkan periode penilaian yang berjalan terpenuhi ekspektasi. Jadi Bapak Ibu, Permen 1 ini sebetulnya tidak berdiri sendiri ya Bapak Ibu ya, tetapi juga connected atau terhubung dengan Permen nomor 6 dan nomor 7. Nah, coba untuk baca Permen nomor 6 kita agak liar ya Bapak Ibu ya, karena di situ 200 halaman lumayan banyak. Dan Permen 7 juga tidak kalah banyak halamannya. Nah, di sana kita ketahui bahwa yang namanya penilaian kinerja sebetulnya tidak mesti harus dilakukan dalam waktu 1 tahun. Bisa saja dilakukan per triwulan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan penilaian setiap 3 bulan atau 1 bulan. Jadi kebijakan organisasi masing-masing boleh fleksibel ya, terutama dengan mengacu bahwa memang fleksibilitas organisasi ini kan diperlukan ya Bapak Ibu, karena lingkungan kita yang dinamis, maka penyesuaian kinerja bahkan diperlukan setiap bulan, itu juga boleh Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu dalam 1 bulan ini dapatnya predikatnya baik. Kemudian bulan depan dinilainya sangat baik. Nah, itu bisa mungkin terjadi. Dan ketika itu terjadi, ketika dilakukan konversi, Bapak Ibu, ini asumsi saya ya dari ketentuan ini, maka bisa dengan yang seperti sudah dilakukan bersama, konversi angka kredit itu kan harusnya 1 tahun ya, 1 tahun. Bagi 12 kemudian dikali dengan periode penilaian angka kredit. Jadi saya kira ya, konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit tercantum dalam lampiran di bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Jadi seperti apa angkanya nanti keluarnya ya nanti kita bahas bersama. Konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit dan angka kredit dilakukan oleh kinerja. Nah, kalau Bapak Ibu membaca di Permen 6 ya, pejabat yang menilai kita, bisa pimpinan kita, orang yang kerja kita. 6 seperti itu. Dan juga
boleh saja ya kinerja Bapak Ibu lain atau bahkan organisasi lain yang Bapak Ibu di Kementerian Agama kemudian menjadi saksi ahli ya di pengadilan. Makanya, nah ketika Bapak Ibu menjadi saksi ahli itu, Bapak Ibu nanti minta izin kan ya ke pimpinan untuk mendapatkan tugas tersebut. Nanti tugaskan Bapak Ibu dimintakan pendapatnya tentang hasil kerja Bapak Ibu, apakah memuaskan ataukah seperti apa. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penghitungan konversi predikat kinerja ke dalam dengan aturan yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan jaminan ASN secara nasional. Jadi Bapak Ibu, kita masih menunggu peraturan BKN untuk mengetahui seperti apa sih mekanisme dan tata kelola penghitungan konversi ini. Karena meskipun di sini sudah jelas ya, tetapi masih ada yang blur. Karena tadi Pak Rahmat sempat menyinggung ya, bagaimana kita tetap bisa menghasilkan kualitas hasil kerja yang baik kalau tidak ada penilaian BUPAK lagi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita bersama. Kami pun masih menunggu dari BKN, Pak, untuk gimana clue-nya kita bisa sampai ke sana. Tapi meskipun demikian, sudah punya kunci-kunci sih dari satu ini. Nah, ini adalah konversi angka kredit, Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk predikat-predikat kinerja tadi ada didasarkan pada koefisien angka kredit tahunan. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu untuk setiap jenjang koefisien angka kredit tahunannya berbeda-beda. Ya, Bapak Ibu ya. Ada yang 12,5 untuk ahli pertama, ahli muda 25, ahli mada 37,5 dan ahli utama sebanyak 50. Jadi sebetulnya angka kredit koefisien kalau kita lihat dari jumlahnya, dari angkanya, ini dulu di Permenpan 13 kita kenalnya sebagai angka kredit minimal ya Bapak Ibu ya. Tapi saat ini sudah tidak ada lagi terminologi angka kredit minimal. Adanya angka kredit koefisien tahunan. Artinya Bapak Ibu kalau kurang dari sini kemudian mendapat sanksi atau tidak? Tidak. Ya, kalau dulu kan mendapat sanksi ya kalau angka kreditnya di bawah angka kredit minimal, misalnya di tahun itu naik pangkat jadi tertunda ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya Bapak Ibu untuk ahli pertama ketika dia naik pangkat di dalam jenjangnya dia perlu angka kredit 50. Dan untuk ke ahli muda dia perlu 100. Dia perlu setiap kenaikan pangkat ya. Dan untuk naik jenjang ke madya dia perlu angka kredit 200. Demikian juga ahli madya setiap kenaikan pangkat di jenjang dia perlu 150 dan untuk naik jenjang 450 dan seterusnya ya. Nah, seperti apa sih konversi yang tadi ya? Tadi kan kita bicara koefisien ya, lebih ke koefisien. Kalau konversi, kembali lagi kita tadi ke 150% untuk sangat baik, 100% untuk baik, dan seterusnya. Nah, seperti kita ketahui bersama, ahli pertama itu koefisien angka kreditnya 12,5. Maka apabila dia mendapatkan sangat baik predikatnya, dia akan mendapatkan angka kredit 18,75. Jadi angka kredit ini masih ada ya Bapak Ibu ya, dari konversi SKP. Kalau 100% dapat berapa? Ya berarti dapat 12,5, 75% 9,8, dan 3,13. Saya kira sama ya penghitung-hitungannya, kiri dikali kanan atas, kiri bawah kali kanan atas, saya kira. Begitu sampai dengan ahli utama yang koefisien angka kreditnya 50. Ini ada di dalam kiran Bapak Ibu, jadi saya juga copy paste di Permenpan 1/2000.
2023. Nah, mungkin pertanyaannya, ini kan berlakunya di bulan 2023 ya, Bapak Ibu ya. Mana dengan hasil kerja yang di 2020 gitu. Ini mungkin untuk penyetaraan yang di daerah ya, sekira kita baca bersama-sama. Di pasal 56 ya. Oh, ini tidak sesuai tugas. Mungkin juga kita bisa skip. Jadi di sini ada klausul tentang penyetaraan. Mungkin saya sampaikan juga ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya penyetaraan JA ke JF, selama ini banyak dikeluhkan adanya ketidakcocokan antara tugas-tugas yang diemban Bapak Ibu analis kebijakan dengan analis kebijakan. Dan Permen 41 ini menawarkan adanya penyelarasan tugas Bapak Ibu. Jadi misalnya ada tugas Bapak Ibu yang ada di organisasi yang menurut Bapak Ibu itu merupakan tugasnya JFK. Tetapi sejauh ini masih belum direkognisi sebagai tugas JFK. Nah, Bapak ini Bu bisa mengajukan ini ke Menpan ya dengan alur seperti ini. Instansi menyampaikan ke Menpan. Mohon untuk kemudian panitia mengunmute yang bocor. Kemudian dari itu dari Menpan nanti akan melakukan pembahasan dengan instansi pengusul dengan instansi pembina. Nah, di antara ini boleh instansi pengusul ini berkoordinasi dengan instansi pembina, ya. Kemudian instansi Menpan akan menetapkan, ya, akan menetapkan apakah di instansi pembina akan menggunakan keputusan tersebut sebagai dasar. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, ya. Ya, selain ini juga masih ada lagi ya, ini ya, kita ya. Tentang peralihan. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, angka kredit kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan JF masing-masing disesuaikan ke dalam angka kredit kumulatif berdasarkan peraturan menteri ini paling lambat 31 Desember 2023. Yang dimaksud dengan angka kredit kumulatif berdasarkan peraturan menteri ini adalah angka kredit yang sifatnya terintegrasi, Bapak Ibu. Kemudian ketentuan angka kredit lanjut mengenai tata cara penyesuaian angka kredit tadi ya, yang tata cara diatur dengan peraturan lembaga pemerintahan dan kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional, yaitu yang kita kenal sebagai BKN. Nah, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, hasil kerja pejabat fungsional dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022, tetap dinilai angka kreditnya berdasarkan peraturan menteri yang mengatur mengenai JF masing-masing. Proses penilaian angka kredit terhadap hasil kerja dimaksud pada ayat di atas itu dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan pernyataan Pak Rahmat tadi juga ya, kalau Bapak Ibu sudah menghasilkan produk sampai 31 Desember 2022, maka Bapak Ibu harus segera mengajukannya ke tim penilai atau tim penilai pusat, tim penilai Kementerian Agama atau tim penilai di LAN. Ya, bagi yang pangkatnya 3A sampai dengan 4A itu mengumpulkannya ke tim penilai Kementerian Agama ya. Di sini ada Pak Mayuni dan Pak Agus ya sebagai tim penilai. Bagian dari TPI gitu, Bu. Iya. Baik, Pak. Jadi segera dikirim Bapak Ibu. Karena apa? Setelah bulan Juni 2023, Bapak Ibu tidak lagi bisa menilaikan angka kredit yang di produk di tahun 2022. Ya, karena di tahun 2023 juga sudah dengan SKP.
kasihan tim penilainya ya kalau misalnya satu orang nih, misalnya saya punya produk di tahun 2022. Terus saya juga mengajukan di tahun 2023. Nanti tim penilainya pusing, yang mana nih yang mau dinilai dengan aturan lama dan yang baru, karena ada tahun yang berbeda yang saya ajukan ya Bapak Ibu ya. Maka di sini ada term waktu yang yang dibatasi oleh Permenpan 1 Bapak Ibu. Maka ini tadi ya harapan kami. Terutama Bapak Ibu yang masih memegang SK koordinator dan subkoordinator. Nah, ini ajukan saja minimal itu gitu ya, Pak Mayuni ya, bisa diajukan. Karena kalau tidak kan sayang nih, akan hangus. Jadi akan hangus ya Bapak Ibu ya, hasil kerja Bapak Ibu di tahun 2022 kalau tidak diajukan untuk dinilai bulan Juni 2023, maka dia akan hangus. Jadi mulai Juli 2023 atau selambat-lambatnya 31 Desember akan berlaku Permenpan 1 2023. Nah, secara fundamental Permenpan 1 2023 ini menghapus beberapa hal, yaitu penghapusan butir kegiatan dan angka kreditnya. Jadi kalau dulu ada ya Bapak Ibu ya membuat telaan staf, angka kreditnya 5, nah itu tidak ada lagi angka kredit dari masing-masing itu. Karena itu juga kontroversial ya ketika kita menggunakan instrumennya Menpan, masih hasilnya sangat ambigus gitu ya. Penghapusan pengajuan Dupak dengan mengintegrasikan dengan SKP. Jadi Dupak tidak perlu diajukan lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu otomatis mendapatkan angka kredit setelah Bapak Ibu SKP-nya dinilai oleh pimpinan. Dan yang terakhir, meniadakan tim penilai instansi dan daerah. Bahkan juga tim penilai pusat udah nggak perlu ada lagi. Jadi setiap instansi punya tim penilai kinerja namanya. Jadi nanti Kementerian Agama punya satu tim penilai kinerja. Tim penilai kinerja itu akan menilai semua JF yang ada di Kementerian Agama. Kalau begitu bagaimana yang berlaku sampai dengan Juni 2023? Apakah kita kembali ke Permenpan 45? Nah, ini pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk analis kebijakan yang berlaku bagi kita di 2023 ini sampai bulan Juni ada 2, yaitu Permenpan 45 2013 dan Permenpan 13 2019. Mengapa demikian? Karena Permenpan 13 2019 ini adalah Permenpan yang mengatur tentang jabatan fungsional yang otomatis berlaku itu di tahun 2022 bulan Juli Bapak Ibu. Nah, memang Permenpan 45 itu belum sempat diubah sesuai dengan Permenpan 13. Tetapi Permenpan 13 ini harus sudah diadopsi. Maka keduanya ini kita gunakan ya Bapak Ibu ya. Permenpan 13 dan Permenpan 45. Bagaimana kita menggunakannya? Oh, ini ada ya ini. Kita menggunakannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika Ibu nanti Bapak Ibu mengumpulkan Dupak ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa melakukan coding lagi dan seterusnya itu berdasarkan Permenpan 13 2019 yang sudah ada juknisnya, yaitu peraturan BKN 11 2000 ya. Dan di sana karena di sana sudah diatur, maka sekarang unsur dari angka kredit analis kebijakan itu